Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu bapak ingatkan kepada kita semua untuk tetap terus menjaga kesehatan, dan yang paling penting mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu sangat penting bagi kita anak-anak sekalian. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita masih membahas bab 4, yaitu yang C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Anak-anak bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak bapak yang soleh dan soleha, coba amatin yang ada di layar monitor. Di situ ada Sumpah Pemuda, dan satu lagi ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua peristiwa yang sangat bersejarah di Indonesia, ya nak, yaitu Sumpah Pemuda. Bapak yakin kalian pasti mengerti atau sering mendengar ini, karena setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya nak, ya kita perbesar. Ya, ini momen penting nak. Kenapa? Ya, peristiwa ini menjadi pemersatu bangsa Indonesia dengan bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini menjadi perekat persaudaraan, menjadi penyemangat dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Satu lagi peristiwa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah, ini semboyan yang sangat penting, semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga. Oke, anak-anak bapak, kita lanjutkan. Oke, lihat anak-anak bapak, amati yang ada di monitor. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah? Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan sangat mudah untuk ditaklukkan. Anak bapak sekalian yang soleh dan soleha, pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Oke, kita lanjutkan anak bapak. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, ya. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, faktor internal terdiri dari yang pertama perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan, yang ketiga rasa senasib sepenanggungan, dan yang keempat perkembangan organisasi etnik kedaerahan. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang pertama munculnya paham-paham baru, yang kedua kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, dan yang ketiga organisasi pergerakan nasional.
Karena Bapak, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang A adalah perluasan pendidikan. Ya, nah. Lihat, kebijakan politik etis tahun 1901 yang dipelopori oleh Van de Venter, ya nak, seorang ahli hukum, mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan edukasi, emigrasi, dan irigasi. Edukasi itu adalah pendidikan, emigrasi perpindahan penduduk, dan irigasi adalah pengairan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Kebijakan politik etis memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak sekalian, ada segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Kita lanjutkan, Bapak. Selanjutnya yang B, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional Indonesia ditandai dengan momentum, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita lihat, anak Bapak, kabar besar, gambar-gambar, ya, foto-foto tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh inilah yang menjadikan bangsa Indonesia bersatu melawan penjajahan. Ya, nak, ada W.S. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, Muhammad Yamin, Muhammad Tabrani, Sutomo, ya, nak, Sugondo, dan lain-lain. Kita lanjutkan, anak Bapak. Selanjutnya yaitu rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Jadi organisasi di Indonesia, nak, kita terdiri dari, ya, ada organisasi etnis, organisasi kedaerahan, dan organisasi keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Muhammad Usni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Yong Java 1915, dan Yong Sumatera Tenbon. Kemudian, beberapa organisasi yang berdampaskan keagamaan yang muncul pada awal abad ke-20 antara lain Yong Islami Tenbon,
Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasliyah. Selanjutnya, yang berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Oke, nah Bapak, kita lanjutkan. Yang F, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut mendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jos Rizal memimpin perlawanan terhadap bangsa Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Demikian anak-anak Bapak, materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita semua. Adapun sumber dari materi ini terlihat di layar monitor dari link yang ada di monitor. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.